Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pada Kamis berkah ini kita dapat meskipun di Zoom meeting dalam rangka mensosialisasikan penulisan ijazah SMP tahun pelajaran 2020-2021, dan alhamdulillah seluruh dokumen ijazahnya sudah di tangan Bapak Ibu. Tinggal hari ini saya berharap bahwa peserta pada hari ini yang hadir di samping kepala sekolah yang akan menandatangani, kemudian yang menulis itu yang paling penting, karena salah tulis cadangan ijazah belangko sedikit sekali tahun ini. Dan tidak akan semua Bapak Ibu nanti kalau kesalahannya fatal, maka kami tidak dapat mengganti semuanya itu. Oleh karena itu, mohon didengarkan baik-baik di mode yang Bapak Ibu punya itu, karena tim penulis supaya ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan. Selamat salam kepada yang lain, tolong ya suaranya. Kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, dalam 2 hari ini, dalam minggu ini, kita keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Batam sangat kehilangan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang semalam sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Ibu Hajah Rafiah binti Haji Muhammad Yasir, mantan istri Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yang meninggal semalam. Dan pada hari ini pagi tadi sahabat kita Juwita binti Abdul Halim pernah bekerja di Dinas Pendidikan dan hari ini sebagai staf pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Juga sudah dan semalam Ananda Maulidia Ardini, anak tenaga kependidikan TU Negeri 1. Karena itu, mari bersama-sama kita mensedekahkan Al-Fatihah untuk ketiga almarhumah ini, supaya almarhumah ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan bagi teman-teman yang non-muslim untuk dapat mengadaptasikan menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk Al-Fatihah Hajah Rafiah binti Haji Muhammad Yasir, Juwita binti Abdul Halim, dan Maulidia binti Ardi Idris. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon dimute ya. Itu tadi operator sih. Bapak Ibu, di slide Bapak Ibu sudah terlihat jelas Prof, jelas ya. Ya. Aduh, baik kacau. Itu host tolong di mute ya teman-teman itu ya. Nanti asik ini aja kerja kita kan. Itu ada yang berdekatan itu bos. Ya.
Zoom-nya dia. HP-nya berdekatan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ngomong ini saya di sana apa jadinya Nggak salah ya kan? peserta ini paham nggak sih? Hah? Bisa dimulai? Lanjut. Terima kasih. Baik, ini di slide Bapak Ibu sudah nampak terkait dengan sosialisasi penulisan belangko ijazah SMP 2020-2021. Kok ada yang ngemut saya ya? Nah, kesalahan yang kedua. Iya, itulah ke bawah aja. Bapak Ibu, ini ada 2, 4, 6, 7 slide. Tapi kita pada hari ini hanya bicara 4 slide saja. Kita bicara 4 slide saja. Tentang petunjuk umum pengisian belangko ijazah, kemudian petunjuk khusus penulisan ijazah SMP kurikulum 2013, petunjuk khusus penulisan belangko ijazah satuan pendidikan kerjasama. Nah, itu saja yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu dapat bersama-sama memahami ini. Saya pertama berharap bahwa Persejen Kemendikbud nomor 5 tahun 2021 benar-benar akan sudah dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, di mana jika memang terdapat kekurang pahaman, itu dapat menuju pada Persejen nomor 5 tahun 2021 ini. Karena di situ sudah pada lampiran-lampiran itu sudah lengkap sekali untuk para penulis dan Bapak Ibu pahami. Di Persejen ini terdapat pada pasal 7 itu terdapat 8 ayat, di mana tanggal kelulusannya 4 Juni yang lalu sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan, sudah berlalu. Kemudian tentu kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus, sudah. Surat keterangan lulus sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian dan rata-rata nilai pendidikan. Sudah Bapak Ibu lakukan ketika anak-anak Anda melanjutkan ke SMA atau ke SMK. Pasal 7 ayat 5, tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari tanggal penulisan ijazah itu sudah kita terbitkan surat Kepala Dinas Pendidikan tertanggal 16 Juli. Itu nomor suratnya 2644. Di poin 5 itu tanggal
pada belangko ijazah ditetapkan 16 Juli 2021. Jadi pada pasal 7 ayat 5 ini tanggal penerbitan ijazah itu sudah kita pastikan di ijazah kita ini itu 16 Juli 2021. Jadi mohon Bapak Ibu, rekan-rekan yang menulis ijazah, sebaiknya di depan mejanya itu ada pensil atau ada pena dan belangko ijazah 2013. Jadi pada slide ini nanti kita akan langsung mempraktekkan, kita langsung jelaskan pada kolom-kolom yang akan diisi nanti itu. Jadi sebaiknya di depan mejanya itu sudah tersedia belangko ijazah ini. Fotokopi belangko ijazah kurikulum 2013. Ya, supaya nanti pada saat menulisnya itu tidak salah lagi. Baik, kita lanjutkan. Saya pikir ini pasal 7 ayat 7 tidak terdapat di Kota Batam karena semua satuan pendidikan memiliki kepala sekolah yang definitif untuk menandatangani ijazah. Jadi tidak ada masalah. Yang ada masalah itu pasal 7 ayat 8 di mana satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan. Untuk menahan atau tidak memberikan ijazah pada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Jadi ini setiap tahun, terutama teman-teman swasta, ini mohon maaf karena tidak ada korelasi antara ijazah yang akan dimiliki oleh peserta dengan tunggakan uang SPP oleh orang tuanya. Jadi pemerintah sudah berpikir bahwa terutama pada satuan pendidikan yang menerima bantuan operasional sekolah itu pertama tidak ada alasan untuk kepala sekolah ya atau yayasan tidak mengindahkan sebagaimana pasal 7 ayat 8 ini. Karena setiap tahun kami mendapatkan laporan orang tua masih terdapat satuan pendidikan sebagaimana pasal 7 ayat 8 ini. Tidak memberikan hak kepada peserta didik untuk sebagaimana yang pemilik ijazah itu. Jadi oleh karena itu kami dengan tegas sekali menyampaikan bahwa seluruh dokumen ijazah itu sudah kami bagikan kepada satuan pendidikan dan setelah ditulis maka satuan pendidikan berhak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ke pengisian belangko ijazah. Ini kita belangko ijazah itu ada 3, ada kurikulum 2006, 2013 dan SPK. Yang kita ini hanya kita bahas ini kurikulum 2013 saja dan SPK. SPK karena tersendiri. Kemudian Bapak Ibu, ijazah satuan pendidikan itu diisi oleh panitia penulis ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, mohon Bapak Ibu sudah mengindahkan sebagaimana amanat persetujuan ini. Bapak Ibu wajib membentuk panitia penulis ijazah, dan inilah orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap kesalahan dan lain sebagainya
untuk ijazah SMP tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang ketiga, pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan. Ya. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar. Mohon disimak baik-baik. Tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Ini jelas. Jangan pernah Bapak Ibu yang menulis ijazah atau kepala satuan pendidikan memerintahkan yang menulis ijazah itu di luar bahasa ini. Jadi ijazah yang selama ini yang itu mulai dihilangkan, bahwa tulisan pada ijazah itu tidak perlu tulisan indah, tidak perlu tulisan yang berukir-ukir, tidak perlu. Itu kebiasaan saja, ya, supaya ijazah itu indah. Kalau ijazahnya Pak Fahrul tamat SMA, Pak Edison tamat SMP, memang tulisannya indah, pakai ukir-ukir dia. Siap, Bos. Dan untuk anaknya sekarang tidak perlu lagi. Yang jelas tulisan tangan, hurufnya benar, jelas, rapi, bersih, mudah dibaca. Yang jelas bisa dibaca saja sudah selesai. Karena ini dokumen negara, tidak perlu diukir-ukir pada lembar ijazah itu, terutama nama-nama anak yang hurufnya panjang. Jadi tak perlu diukir-ukir. Oleh karena itu, mohon yang menulis diindahkan sebagaimana perintah pada persetujuan ini. Yang kelima, jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus. Jadi tak perlu pakai penghapus. Kalau salah misalnya satu huruf, nanti dikorek-korek pakai pisau cutter itu, habis itu nanti dia, jadi tak perlu lagi. Kalau salah langsung disilang saja. Tidak perlu dicoret, tidak perlu ditimpa, tidak perlu dihapus, dan kita ganti belangko ijazahnya. Dan kita ganti, silang saja di sana, sudah. Laporkan ke kita ganti. Daripada kotor nanti itu, ya. Dan orang tuanya tidak mau menerima, akhirnya nanti sekolah kerjanya 2 kali. Oleh karena itu, kalau salah sudah disilang, antar ke Dinas Pendidikan. Disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman, muka, dan belakang. Sudah. Buat berita acaranya, balikkan ke kami ganti dengan belangko yang baru. Ya. Oke. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan. Sudah cukup itu saja. Satuan pendidikan yang daerah kondisi geografis yang di pulau kemarin sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah itu ya.
Jadi tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu, di mana proses pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan saja. Kalau tahun kemarin itu salah, tapi dimusnahkan di satuan pendidikan, mengundang polsek. Nah, tahun ini tidak perlu lagi. Cukup yang salah dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Nanti kami yang mengundang Polres untuk bersama-sama Dinas Pendidikan memusnahkan belangko ijazah yang salah itu. Dan kami akan musnahkan itu setelah 6 bulan sejak terhitung ijazah itu kami bagikan. Jadi kami bagikan kemarin kan 16 ya, 15 ya, 15 Juli. 6 bulan setelah 15 Juli itu kami harus memusnahkan ijazah yang salah dan maupun ijazah yang sisa. Ini tanggung jawab kami lah. Ini yang paling penting Bapak Ibu, dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah, setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Jadi nanti Bapak Ibu, sampai hari ini pun Pak Kadis kasihan beliau, ada saja kesalahan ijazah itu yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan, tidak itu SD, tidak itu SMP. Sampai hari ini Pak Kadis itu masih mengetahui terus atas kesalahan ijazah ini. Jadi ke depan ini belangko ijazah tidak ada lagi, tapi Bapak Ibu hanya menggantikan belangko ijazah itu dengan menerbitkan surat keterangan. Jadi ijazah itu anak-anak ini nanti tidak ada lagi ijazahnya. Tidak ada lagi ada ijazahnya, tapi hanya digantikan dengan surat keterangan itu saja. Dan kasihan kan anak-anak kalau Bapak Ibu tidak segera menggantikan belangko yang salah itu. Dan kami pastikan bahwa belangko tahun kemarin pun sudah kita musnahkan. Jadi kalau memang terdapat kesalahan, segera saja untuk tahun ini, sebelum 6 bulan ada kesalahan, langsung segera diperbaiki. Ini sekali lagi sebagaimana pasal 7 ayat 8 tadi, Satuan Pendidikan, Dinas Kabupaten, Kota, Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Apakah lagi ini di musim pandemi, kondisi orang tua sangat merisaukan Wali Kota Batam, terutama Bapak Ibu yang akan memudaratkan terkait dengan menjadi hak peserta didik ini. Kemudian tentu ada peserta didik Bapak Ibu yang melanjutkan di luar Batam. Oleh karena itu, ijazahnya itu pada Permen ini, Satuan Pendidikan, ijazah itu dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan. Jadi tinggal Bapak Ibu sepakati saja dengan orang tua peserta pemilik ijazah ini kepada anak yang di luar kota itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu tempelkan fotonya untuk ijazahnya itu jangan pernah ditandatangani terlebih dahulu dan jangan pernah distempel. Cukup ditempel fotonya, dikirimkan sebagaimana disepakati dengan orang tuanya. Kemudian setelah dia cap jari, 3 cap jarinya baru dibalik ke Bapak Ibu. Kemudian baru Bapak Ibu tanda tangani ijazahnya dan distempel. Setelah itu yang aslinya diserahkan kepada orang tua.
dilegalisir, kemudian menjadi arsip satuan pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang di luar ini banyak juga masalah. Nanti setelah itu dikirim hilang katanya oleh di NE lah, pos lah gitu kan. Banyak alasan. Oleh karena itu jangan untuk tidak mengambil risiko, ijazah yang di luar kota itu ditempel saja foto anaknya, kemudian jangan ditandatangani dan tidak perlu dicap. Nah, supaya dia menganggap ini kalau nanti dia belum ditandatangani, belum ditempel, berarti belum sah. Kalau dia tidak, dan itu dia harus kembalikan ke Bapak Ibu. Ini petunjuk khusus penulisan pelaku ijazah SMP kurikulum 2013. Saya berharap para penulis ijazahnya sudah di mejanya masing-masing itu sudah ada belangko ijazah kurikulum 2013 yang kosong dengan alat tulisnya lengkap. Jadi di sini langsung kita tulis. Langsung kita tulis. Siapa yang ngomong? Mana slide Bapak tadi? Ini siapa? Farida. Dengan bentar ya. Ini kok, kok main WA pula jadi slide saya hilang gara-gara ini nih ada apa? Siapa nih? Ini screen-nya Bapak Caniago Host. Beliau. Gimana? Ini apa nih kok WA pula masuk? Slide saya tadi mana? Kok Pak Edison pula yang ada di sini nih? Co-host. Pak Edison, kok Pak Edison yang tampil, Pak? Co-host, tolong. Mau dilanjutkan nggak nih? Pak Edison, kok Pak Edison yang muncul? Ada apa nih? Co-host. Pak Edi. Jangan marah, Pak Bos. Jangan marah, sabar. Imun. Cuman bahasa saya aja yang tinggi. Pak Edison, Waktunya Bu, maksudnya dilihat. kok Pak Edison yang muncul itu? Jangan marah, Pak Kurniadi. Imunnya harus dijaga. Ya. Pak Edi. Pak Edison, Pak Edison kok muncul Pak Edison yang mau disosialisasikan nih? Dan beliau ini tidak di tempatnya. Di telepon aja, Pak. Mungkin bisa ditelepon dulu, Pak. Ditelepon Oke, dulu. siap, Mungkin keklik itu. Share screen. Nah, telepon ya, sebentar Pak Prof. Makasih, Pak. udah. Udah lanjut, Pak. Itu nggak tampil itunya, slide-nya nggak tampil tuh Pak Edi. Udah ini. Di layar tak ada slide-nya. Dibuka lah. Yang lain juga, saya sudah rubah nih, slide-nya sudah saya tampilkan kembali. Nampak nggak di? Pak, belum muncul dari Ya, tadi, Pak. Pak. Cuma muncul. Kami belum bisa lihat slide-nya Pak. Oh, Iya, Pak, belum. Yang muncul itu cuma filenya Pak Kur. Iya, Pak. Filenya Pak Kur yang muncul itu ada salinan persesjen ijazah, salinan perubahan persesjen, SMNDikbud, sosialisasi penulisan ijazah. Tapi slide-nya Bapak nggak muncul, Pak. Yang muncul hanya filenya saja. Nah, Sekarang dia muncul. sekarang Pak Caniago lagi yang muncul.
Itu Pak Edison. Otomatis saja. Operatornya Pak Edison ini. Nah, belum dibuka filenya, Bos. Ya, sebentar. Jadi sekarang gimana? Sudah nampak? Belum, Bos. Belum muncul, Bos. Belum ya? Belum. Masih sama kayak tadi Pak, masih filenya aja. Oh. Gimana Pak? Pak Edison, Pak Nur, Ya. simpan filenya di mana? Ini udah nampak? Udah. Ini kelihatan Pak. Ya. Mantap, Bos. Petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Ya, baik ya. Oke. Ya. Itu dulu ya. Ini Oh, mantap. ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oh, operator Pak Edi masih nampak. Ini oke, kita masuk ke teknis tentang tata cara pengisian belangko ijazah SMP kurikulum 2013 pada halaman depan. Oke ya. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala. Jadi Bapak Ibu, kepala dimaksud itu adalah nama sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur Dapodik atau nomor pokok sekolah. Apa namanya? Nomor NSP apa? Ya, yang nomor pokok sekolah. NPSN. Ya, nomor pokok sekolah nasional. Ya, itu yang bertanda di bawah ini kepala sesuai dengan nomor pokok sekolah nasional. Karena ini yang diakui di Dapodik sana. Ini mohon nanti jangan pernah bertanya lagi ke saya, Pak, tahun kemarin tak ada hubungan dengan tahun ini. Kita bicara tahun ini. Kita tidak bicara masa lalu. Ya, kita bicara tahun aturan sekarang. Oleh karena itu, apapun bunyinya di NPSN itulah yang Bapak Ibu tulis. Oke. Silakan. Yang kedua, nama apa? Nomor 3 itu kabupaten kota, langsung ditulis Batam. Langsung di sana ditulis Batam. Tidak kota Batam, langsung ditulis Batam. Yang nomor 3. Yang nomor 4, provinsi itu langsung ditulis Kepulauan Riau. Tidak disingkat. Ya. Tidak disingkat. Yang kelima, nama siswa. Nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Wiwi Sandora itu semuanya huruf gede, huruf besar. Fahrol Caniago itu harus besar semua. Ya, seperti contoh itu. Jadi untuk anak-anak itu untuk tulisan anak semuanya huruf besar. Pak, itu kan ada anak yang jumlah namanya terlalu panjang, Pak. Bisa disingkat tidak? Misal namanya Peggy Melati Sukma Harum Mewangi Sepanjang Hari, misalnya seperti itu. Kan ada 7 kata nih. Ya kan, tentu
tidak bisa di kolom itu misalnya tidak muat nih Pak, boleh disingkat, tapi penyingkatan itu harus benar-benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya kan? Maka dari itu ijazah zaman kita dulu dengan hari ini cukup, tulisannya cukup jelas saja, sudah cukup. Tak perlu diukir-ukir itu. Mengingat itu tadi, nama siswa terlalu panjang, tidak bisa disingkat. Kalau disingkatnya nanti seperti apa gitu kan. Kalau dipanjangkan dia tidak cukup. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah para penulis ijazah untuk nama peserta ini sesuai dengan ijazah SD-nya lalu atau sesuai dengan akte kelahirannya. Ya, itu yang nomor 5. Kemudian yang 6, tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Ini semalam ada yang nanya, itu di aktenya dia lahir di Batam, kota Batam, 4 Februari 2006. Jadi apakah mau ditulis semua di sana atau seperti apa? Sepanjang kolomnya cukup, tulislah seperti itu. Tapi kalau kolomnya tidak cukup dan tanpa mengurangi makna, arti, supaya orang juga paham bahwa Batam dengan kota Batam sama. Jadi oleh karena itu Bapak mau buat dia kota Batam 4 Februari 2006 misalnya, silakan. Kemudian semalam juga ini yang penulis ijazah, saya ingatkan sekali lagi, tolong pahami benar huruf pada bulan yang terdapat pada kalender pendidikan Januari sampai Desember itu. Semalam tahun yang lalu masih terdapat kesalahan gara-gara satu huruf, maka satu huruf yang salah maka diganti satu belangko. Kesalahannya itu di Februari, ditulis di sana di ijazah itu P biasa. Padahal penulisan yang benar, tepat dan benar itu adalah F pada Februari itu. Jadi gara-gara kesalahan satu huruf, satu belangko ijazah dia harus mengulang. Ya kan? Ini karena apa? Karena tingkat pengetahuan yang menulis. Jadi makanya yang menulis ini benar. Penting adanya pada penulisan ijazah ini supaya meminimalisir dari tingkat kesalahan dalam penulisan ijazah yang tepat dan benar itu. Kemudian ada lagi yang bertanya, di ijazah SD dia lahirnya tanggal 8, tapi di sana ditulis 08 Maret 2005. Sekarang kami mau nulis nolnya tidak kami cantumkan, 8 saja. 8 Maret 2005. Apakah boleh? Boleh. Jadi tak sesuai dengan itu. Kan 08 dengan 8 itu tidak mengurangi dari makna. Tetap 8 juga. Ya kan? Sebenarnya penulisan yang benar di bawah angka 10 itu cukup ditulis dengan 1 angka. Itu dalam penulisan yang benar. Itu adalah penulisan angka di bawah 10 cukup dengan 1 angka. Ya. Oleh karena itu, kalau di ijazahnya terdapat 2 angka sebelum di bawah tanggal 10,
Yang sekarang mau dibuat 1 angka, tulis saja 1 angka, tidak ada masalah. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan nama orang tua. Nama orang tua wali siswa pemilik ijazah. Nah, nama orang tua ini cukup ditulis namanya saja dan cukup dengan huruf kapital, huruf awalnya saja. Huruf awalnya saja misalnya namanya apa? Luna Maya. Jadi misalnya L-nya saja dengan M-nya saja yang besar, yang lainnya itu huruf kecil. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian nomor induk siswa pemilik ijazah ya sesuai dengan itu. Nomor induk siswa nasional yang aktif, mohon ini nanti penulis harus dicek lagi. Nomor induk siswa nasional itu nomor induk siswa nasional yang kondisi hari ini yang ada di Dapodik. Nomor induk dia di Dapodik itu. Bisa jadi terdapat perbedaan NISN ini ada yang ganda. Tapi kita pastikan bahwa NISN anak ini adalah NISN kondisi hari ini yang ada di Dapodik, yang ada pada Dapodik. Itu nomor 9 itu. Ya. Kemudian yang ke-11 tempat penerbitan ijazah. Ini langsung ditulis ya di sana ya. Yang nomor 11 itu langsung ditulis Kota Batam, Kota Batam, kan komanya sudah ada di situ ya. Boleh juga buat koma. Kota Batam, 16 Juli. Tahunnya sudah tercantum di sana kan? Tidak ada masalah. Jadi hanya ditulis di sana Kota Batam 16 Juli. Kota Batam, 16 Juli. Oke. Tanggal penerbit aja 16 Juli ya. Oke. Kemudian kepala sekolah. Ini kan tidak ada kepala sekolah. Kalau ada yang PLT, tidak perlu mencantumkan PLT-nya. Langsung aja kepala sekolah buat namanya. Nah, ini belum sampai di sana. Nanti 13, 13, nama kepala sekolah dibubuhkan tanda tangan bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai PNS diisi dengan menyertai NIP. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi 1 buah strip garis datar dan penandatangan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Jadi cukup seperti itu. Belangkonya tidak perlu ditambah-tambah. Ini kan ada PLT sampai negeri 1 belakang Padang. PLT ya. Nah itu ini tak perlu dicantumkan di sana PLT-nya. Langsung saja tulis nama NIP. Yang teman-teman yang swasta langsung saja di kolom NIP itu di garis datar saja di sana. Sudah cukup seperti itu. Kalau namanya huruf besar semua atau di awal aja? Nanti Ibu nanya. Nanti. Ya, ada pertanyaan. Iya. Ya. Kemudian stempel sekolah. Stempel sekolah. Pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3x4 cm hitam putih dan atau berwarna boleh. Hitam putih boleh, berwarna juga boleh. Dibubuhi cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Seperti biasalah. Ya, seperti biasa.
dan tidak ada masalah. Nanti Ibu ya, nanti kita ada sesi pertanyaan. Nanti ada sesi tanya jawab. Itu di halaman 1, halaman belakang itu juga terdapat nama tetap dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi jelas untuk referensi untuk penulisan ijazah ini hanya ada 2 referensinya. Yang pertama, akte lahir atau ijazah SD-nya. Hanya 2 itu saja yang menjadi patokan. Jadi itu kedua-duanya merupakan dokumen negara. Selain dari itu tidak. Yang ketiga, nomor siswa, nomor induk siswa sesuai dengan ijazah. Juga tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau ijazah nomor induknya kan nomor induk sekolah. Kalau nomor induk ijazah, nomor induk siswa nasionalnya itu merujuknya kepada Dapodik. Dapodik sekarang. Ini Dapodik ini Bapak Ibu harus sudah mengambilkan lagi karena Agustus ini Dapodik kita sudah versinya 22. Jadi ini sudah lebih komplit, lebih lengkap, lebih spesifik untuk Dapodik kita bulan Agustus itu nanti. Jadi oleh karena itu jangan untuk menghindari dengan kesalahan-kesalahan. Untuk nilai ujian sekolah diperoleh sesuai untuk nomor 6 itu harus sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2001 tentang ini penilaian ujian itu. Untuk kolom nilainya yang di sana. Nilai sekolah menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Kemudian nomor 7 itu rata-rata nilai dari kolom di atas itu dengan pembulatan 2 angka desimal. Sama untuk nomor 8 Kota Batam 16 Juli 2021. Nama kepala sekolah, tanggal penerbitan ijazah, nama kepala sekolah dan NIP sama dengan halaman muka dan stempel sekolah. Untuk nama kepala sekolah yang ditulis pada kolom ijazah itu tidak ada ketentuan apakah huruf besar kapital semua atau huruf kapital terus diiringi dengan huruf kecil, itu tidak ada ketentuan. Menurut Ibu yang bagusnya mana? Nah, silakan saja karena ini tidak diatur di sini. Yang diatur itu hanya huruf siswanya saja. Harus huruf besar. Apakah kepala sekolahnya mau huruf besar? Boleh saja, tidak apa-apa. Boleh. Ya, tak, itu tidak diatur. Jadi boleh. Di sini ada sekolah kerjasama enggak? Ada sekolah kerjasama yang bergabung di wilayah 2? Nah, saya pikir itu Bapak Ibu.